Penembakan atau percobaan pembunuhan atas kandidat presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ini ternyata sudah diramalkan jauh hari sebelumnya. Betul sekali, 4 bulan yang lalu hal ini sudah diramalkan. Detil sekali, hingga bagaimana peluru akan melewati telinganya dan dia akan jatuh berlutut. Jika kalian tidak percaya, videonya ada di sini dan yuk kita akan bahas menggunakan kartu-kartu saya. Meramalkan masa depan adalah hal yang masih menjadi polemik dan juga kontroversi hingga hari ini. Beberapa hal bisa diterjemahkan secara mendetail. Bahkan muncul jauh hari sebelum hal tersebut itu akan terjadi. Salah satunya adalah ramalan dari kartun Simpson. Tapi ramalan kartun Simpson sepertinya belum terwujud. Karena diramalkan Donald Trump malah di sini itu kehilangan nyawanya. Tapi dia ternyata hanya tergores telinganya. Maka kita akan lihat ramalan apa 4 bulan yang lalu yang saya juga kaget menontonnya. Ini adalah ramalan yang dilakukan oleh seorang spiritualis dari Amerika Serikat. Ini saya catat di sini namanya adalah Brandon Biggs dan dia muncul dalam channel YouTube ini. Dia 4 bulan yang lalu mengunggah secara detail percobaan pembunuhan yang akan dilakukan kepada presiden dari Partai Republikan ini tadi, yaitu Donald Trump. Nah, kalian mendingan nonton sendiri. Ini cuplikannya di menit ke-11. Kalian bisa nonton di sini atau langsung pergi ke deskripsi video ini. It just kept spreading like fire all throughout America, all throughout. And I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. Ini adalah interview yang dilakukan oleh seorang pastor yang sepertinya ini adalah saudaranya, yaitu Pastor Steve Cioccolanti. Semoga saya nggak salah menyebut namanya, karena memiliki nama family yang sama. Di sini kita tahu bahwa kaum Kristen ini memang lebih mendominasi pendukung Partai Republikan, yang juga ini banyak dan kuat di Amerika bagian tengah, yang memang mereka ini mendiami daerah-daerah rural atau daerah yang bukan perkotaan dan bagian yang lebih besar daripada Amerika ini tadi. Sedangkan pinggirannya itu kalau di sini seperti Jakarta, Medan, Surabaya yang lebih didominasi oleh pendukung Partai Demokrat yang lebih liberal dan mereka ini tidak lebih agamis. Maka di sini channel ini adalah channel yang meworship Tuhan dan mendukung naiknya presiden kandidat Donald Trump yang memang dalam kampanyenya ini menentang LGBTQ dan hal-hal yang sifatnya liberal dan lebih mengutamakan nilai-nilai agama dalam kampanye-kampanye yang dilakukannya. Di konten ini, Pastor Steve ini mewawancari 2 orang spiritualis. Yang pertama ini adalah si Brandon Biggs ini tadi, dan satu lagi ini adalah Amanda Grace. Dan Amanda Grace di sini meramalkan tentang ada atau datangnya gerhana matahari yang akan terjadi, dan ini mempengaruhi banyak hal yang akan berakibat kepada perekonomian dan juga, nah ini yang lebih menyeramkan lagi, kita akan bacakan nanti. Tapi ini adalah 2 orang spiritualis yang diwawancara dan mereka menunjukkan ramalannya. Mungkin bukan ramalan, lebih tepatnya si Brandon ini mengaku bertemu langsung dengan Sang Roh Kudus ini tadi. Dan dari situ dia mendapatkan sebuah petunjuk bahwasanya apa yang dikatakan oleh Amanda Grace ini akan terjadi, bahwa gerhana matahari akan terjadi dan ini akan menimbulkan gelombang panas yang akan terjadi, yang akan menguprise atau memunculkan dan mempercepat hal-hal seperti peperangan, pertikaian, dan juga hal-hal pertentangan, terutama yang berkaitan dengan pemilu yang memang saat ini semakin memanas antara Partai Demokrat yang digawangi oleh Joe Biden, petahana, dan Partai Republik yang digawangi oleh Donald Trump. Dan hal ini akan terjadi hingga musim dingin nanti, yang artinya sebenarnya saat nanti terjadi kemenangan yang akan ditentukan, itu ternyata tidak akan mengakhiri kepanasan yang akan terjadi ini tadi. Nah, apakah ini menunjukkan juga bahwa percobaan pembunuhan ini tidak hanya akan sekali, akan terjadi lagi? Dan akankah ini mungkin akan terjadi? Dan apakah yang akan lebih seram daripada itu? Dikatakan di sini bahwa
hal ini akan memicu terjadinya sebuah krisis ekonomi yang bahkan akan lebih besar daripada The Great Depression. Dia mengatakan dengan jelas bahwa saat Trump nanti akan menang, dia mengatakan demikian, dan kemenangannya ini ternyata malah akan membawa sebuah economic crisis yang akan menimpa Amerika, yang otomatis juga akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan ini tentu saja akan lebih menyeramkan lagi, yang artinya kematian tidak akan hanya ada atau mengancam Donald Trump saja, tetapi terjadi kepada banyak orang di seluruh dunia. Bahkan kalau mengatakan ini lebih besar daripada Great Depression, maka kalian silakan googling apakah itu Great Depression, dan ini pasti akan sangat mengerikan. Akankah ramalannya ini akan terjadi? Yang pasti di sini, ramalan tentang percobaan pembunuhan ini begitu lengkap dan begitu rinci. Menunjukkan bagaimana peluru, dia mengatakan peluru, dan menunjukkan bahwa telinga kanan ini yang akan tergores. Dan dari situ, Donald Trump akan jatuh bersimpuh di atas kedua lututnya. Dan di situ dia akan meneriakkan nama Tuhan. Itu yang dikatakannya. Dan ini benar-benar terjadi. Itu benar-benar saya merinding menontonnya. Ini 4 bulan yang lalu dibuat videonya. Menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan di bawah sini. Tapi hal ini tidak juga mungkin akan tepat. Karena ada kecurigaan bahwa bisa saja hal ini ternyata direkayasa oleh Donald Trump sendiri. Dan sangat mungkin bisa bahwa bisa saja orang ini adalah teman atau memiliki hubungan. Bisa saja ya dugaannya dengan penembak yang dibunuh kemarin itu. Karena di sini penembaknya ini adalah seorang remaja berusia 20 tahun yang menggunakan senapan yang dimiliki oleh ayahnya. Ini sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang mungkin tidak lazim, dan bagaimana mungkin seorang remaja bisa naik ke atap itu tadi, membawa beberapa bahan peledak, menembakkan hal tersebut tadi, dan memiliki kesamaan. Hal ini masih untuk diselidiki, apapun itu sepertinya spekulasi akan semakin liar, dan hal ini mungkin akan membawa eskalasi dari pemilu yang terjadi di Amerika. Ini akan lebih tinggi lagi. Dan yang paling penting di sini adalah harapannya hal ini tidak terus kemudian akan mengilhami secara buruk kepada Indonesia yang saat ini sedang melakukan pilkadanya. Harapannya pertentangan yang semakin terpolarisasi tidak menimbulkan kekerasan yang berdampak kepada kenekatan orang melakukan sesuatu yang di luar nalar seperti apa yang dilakukan di Amerika Serikat ini. Semoga Donald Trump diberikan kesembuhan, dan jika ternyata ini memang melibatkan sebuah konspirasi, ini akan segera dibongkar, dan apapun itu. Saya pikir Amerika harus mencoba untuk melihat lagi legalisasi senjata api yang mulai memakan lebih banyak korban. Dan jika ini sudah menyerang kepada presiden mereka dan melihat bahwa percobaan pembunuhan, penembakan kepada presiden ini terjadi lebih dari 10 kali, menewaskan 4 presiden mereka dan melukai lebih dari calon presiden lainnya, maka kita harus tahu bahwa ini adalah permasalahan serius dan regulasi ini harus segera dilakukan. Dan juga penggunaan senjata api atau firearm kepada warga sipil ini memang harus mulai difikirkan kembali untuk dihilangkan atau diregulasi dengan lebih ketat lagi. Semoga ini akan menjadi sebuah pelajaran dan apa yang terjadi di sana tidak terjadi di Indonesia. Tapi apakah kalian percaya ramalan akan bisa meramalkan sedetail itu? Jika kalian ada yang ditanyakan, kalian bisa menghubungi Brandon. Tapi kalau ternyata nggak bisa, mungkin bisa menghubungi saya di sini. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan izinkan saya membukakan kartu mengenai hal-hal yang terjadi dalam hidup kalian dan butuh sebuah jawaban yang kalian mungkin tidak temukan di tempat yang saat ini kalian cari. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.